Shalom, damai di hati. Hari ini kita bersyukur bersama oleh anugerahnya, maka kita boleh lagi bersama-sama di tempat ini pada ibadah minggu di Gemim Sion Tailing Sentrum Manado. Dan diucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat Gemim Sion Tailing Sentrum kolom 1 sampai dengan 24, bahkan jemaat lainnya yang baru pertama kali beribadah bersama-sama di tempat ini. Ibadah ini juga disiarkan secara langsung Komisi Remaja Sion Tailing. Oleh karena itu, jemaat diundang berdiri. Kita memuliakan Tuhan Allah kita. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya Khalik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Oleh karena itu, mari kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi dalam NKB nomor 1, Hai Kristen Nyanyilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dia kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah berdoa, datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah ingat dan kekuatan selama-lamanya. Ini kami anak-anak-Mu yang datang di hadapan-Mu Tuhan, sujud untuk menyembah dalam persekutuan ibadah ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah menyertai perjalanan kehidupan kami semua. Datang dari berbagai tempat dan asal, kami menyatu di gedung gereja ini untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Mendoakan saudara-saudara kami yang rindu beribadah, tapi mungkin masih dalam persiapan atau perjalanan. Lindungi mereka, sertai mereka, tibahkan mereka dengan selamat di tempat ini, karena kami dan mereka di tempat ini mau menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Engkau berkenan ya Tuhan, jadikanlah persekutuan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Dan bunyi huruf
Jemaat disilakan duduk. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Segala puji syukur limpah banyak terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena merasalah kami akan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik dalam tugas kerja maupun di dalam pelayanan kami. Sehingga pada saat ini lagi ya Tuhan, di hari Minggu yang indah ini, di sesi ibadah yang kedua, kami lagi boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kami yang sering kami perbuat, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Seringkali kami lupa bahwa ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Seringkali kami terlalu egois dan bebal. Seringkali kami membenarkan apa yang jahat di hadapan-Mu Tuhan. Dan seringkali kami menyakiti hati sesama kami, bahkan menyakiti hati-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, kiranya Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada tiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepadamu, sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami, dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bagi kita semua yang mengaku dosa, dengarkanlah janji anugerah Allah, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita ungkapkan puji-pujian, jemaat diundang berdiri. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. Di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya.
dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita beralih pada tata ibadah pelayanan baptisan kudus. Keluarga Lungkang Kalalo Jemaat Kolom 4 membawa anak mereka untuk mendapatkan pelayanan baptisan kudus. Kita masuk dalam unsur pengajaran baptisan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baptisan anak-anak adalah sah menurut kesaksian Alkitab. Sebab perintah baptisan ditujukan kepada segala bangsa. Yang dimaksud segala bangsa bukan hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak. Kebanyakan berita Alkitab tentang pelayanan baptisan menyaksikan baptisan keluarga atau baptisan seisi rumah. Berarti dalam pelayanan baptisan seisi keluarga terdapat anak-anak. Baptisan adalah pengganti sunat sebagai tanda perjanjian. Baptisan adalah tanda meterai dari perjanjian Allah dengan orang-orang yang dipanggilnya serta keturunannya. Kita memperhatikan istilah keturunan di sini menunjuk pada kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan orang tua baptisan untuk menurunkan iman percaya melalui pendidikan iman kepada anak-anak. Baptisan dihiaskan bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, tetapi memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Perintah baptisan terutama diberikan supaya dilakukan dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Justru itu pemberlakuan pelayanan baptisan yang dilakukan oleh gereja reformasi, termasuk gereja Masih Injili di Minasa, diimani dalam kehadiran Tuhan Allah Tritunggal. Selanjutnya kita orang tua baptisan dan jemaat berikrar melayankan baptisan kudus di dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu dalam iman percaya ini kita melakukan pelayanan baptisan sekali seumur hidup. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan satu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita dan mengakui kita sebagai anak-anaknya. Dibaptiskan dalam nama Anak menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus menyucikan anak-anak maupun orang dewasa oleh darahnya dari segala dosa dan memasukkan kita ke dalam persekutuan kematian dan kebangkitannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita memperoleh hidup. Dan dibaptiskan dalam nama Roh Kudus menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak diam di dalam hati kita dan anak-anak kita, agar kita berakar serta berdasarkan pada kasih. Dengarkanlah Injil yang di dalamnya tertulis bahwa Yesus Kristus memanggil anak-anak untuk datang kepadanya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah
yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Terpujilah Kristus. Silakan badan pekerja majelis jemaat membacakan nama anak orang tua dan orang tua baptisan. Jemaat yang diberkati Tuhan, baptisan anak Minggu 10 Agustus 2025. Kepada nama-nama yang dipanggil, silakan untuk berdiri menghadap kadim. Nama anak Jo Castiel Lungkang, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Manado 9 Agustus 2024. Nama ayah Immanuel Lungkang, nama ibu Agnes Kim Kalalo, dalam persekutuan keluarga Lungkang Kalalo, jemaat yang ada di kolom 4 Gemim Sion Teling Sentrum Manado. Orang tua baptisan Febri Luciana Venesia Rangan, Novianti Mokhtar, Jessica Singal, Failian Simeon Turambi SE, Oktaviani Margareta Katuuk SIK, Donna Apricilia Waten Escape Nurse, David Alan Dempsey Poli SE, Marcelino Mangin Sihi, Grogiana Siul Kasiha, Ling Regina Santi, Renaldi Powell Luntungan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu di ibadah sesi kedua ini. Keluarga Lungkang Kalalo, jemaat kolom 4 Sion Teling Sentrum, mau membawa anak Jo Castiel Lungkang menerima tanda dan meterai lewat pelayanan sakramen baptisan. Saat ini ada bersama dengan sidi jemaat yang bersedia menjadi orang tua baptisan. Berkati kami semua, kehendakilah kami dalam pelayanan ini. Siapkan anak kekasih, orang tua dan orang tua baptisan, seluruh jemaat yang menjadi saksi pelayanan ini. Layakkanlah hambamu dalam kerja pelayanan ini. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepadamu Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar bahwa baptisan kudus telah ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai tanda dan meterai dari suatu perjanjian baru oleh Allah dengan kita dan anak-anak kita. Sebab itu patutlah kita memakai baptisan itu untuk maksud tersebut dan bukan karena kebiasaan atau kepercayaan tahyul. Agar menjadi lebih nyata bahwa saudara-saudara menghendaki yang demikian dan bersedia mendidik anak saudara-saudara secara Kristen, maka saudara-saudara diundang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berikut dengan tulus ikhlas. Apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan memohon pembaptisan anak saudara-saudara dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan berjanji di hadapan Allah kita dan jemaat sebagai saksi-saksinya bahwa saudara-saudara akan mendidik anak saudara sedemikian rupa
sehingga dia akan mengerti arti dan maksud baptisan kudus itu dan akan menjadi orang yang percaya kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Orang tua dan orang tua baptisan, apakah jawab saudara-saudara? Kiranya oleh roh dan firman-Mu, Anakmu Kau mengikat kuatkan hatinya pun, kiranya untuk menjadi kediaman-Mu. Kita berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. Allah Bapa Tuhan, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Ketika di sementara kami dalam penyembahan memuliakan Engkau di tempat ini,
Tibalah saatnya kami mau membuka Alkitab, membaca bagiannya, merenungkan di tempat ini, tapi juga untuk diberlakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami datang mau bermohon kepadamu Tuhan, menyadari kami lemah dan terbatas, tapi kuasa-Mu yang tak terbatas, biarlah ada menyertai kami semua. Roh Kudus Tuhan ada di tempat ini, memberkati kami semua yang rindu belajar dari kebenaran firman Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang telah siap, berkati semua fasilitas yang kami gunakan. Demikian berkati hamba-Mu yang mau menyampaikan firman dan kebenarannya. Dari kekurangan, kelemahan dan keterbatasan, hamba hanya jadi alat Tuhan. Kehendakilah hamba-Mu ini berkata-kata seperti apa yang Engkau inginkan. Ini kami Tuhan yang dengan sukacita telah siap menyambut firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau bagi kami semua di tempat ini saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bermohon kepadamu Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah saat ini kita akan membaca Alkitab di minggu yang berjalan ini. Terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, Matius 22 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Matius 22 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Di sini berjudul tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Jemaat, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan ucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Tuhan, tambahkanlah iman kami, dan kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk
duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan tanda dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari berdoa. Kemuliaan bagimu kekal untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa di sorga, yang terus memberkati dan memelihara kehidupan kami. Hari-hari yang kami tapaki kami lalui, penyertaan Tuhan selalu nyata. Seminggu telah berlalu dalam tugas kerja, aktivitas dan rutinitas kami. Tuhan memberi kami kesehatan, kekuatan dan semangat. Tuhan memberikan kami berkat kecukupan, pemenuhan kehidupan pribadi dan keluarga. Dan saat ini di tempat ini, di hari yang kudus ini, kami datang untuk mengungkapkan segala syukur kami lewat persekutuan yang beribadah ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang terus memberkati perjalanan kehidupan gerejamu boleh ada sebagaimana saat ini, dengan segala program pelayanan yang ada, dan terus mendukung dalam doa kerja pelayanan yang terus dilakukan di hari demi hari. Memberkati gereja Masih Injili di Minahasa, Jemaat Sion Telling Sentrum, badan pekerja majelis jemaat mulai dari ketua bahkan sampai seluruh anggota. Memberkati pelayan khusus diaken penatua dari kolom 1 sampai 24, penatua Bipra, para pendeta. Memberkati semua perangkat pelayanan yang ada, komisi-komisi kerja, panitia-panitia, penasehat BPMJ. Memberkati semua yang terus melibatkan diri dalam pekerjaan pelayanan. Bapa di sorga, kami berdoa, diberkati kami semua, mampu-mampukan kami Tuhan, menjalankan segala apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai persekutuan gereja Tuhan yang ada di Jemaat Sion Telling Sentrum ini. Memberkati seluruh anggota jemaat, dari anak-anak, remaja, pemuda, ibu bapak dan orang lanjut usia. Memberkati secara pribadi tapi juga persekutuan keluarga. Berkati, Engkau mengenal kami Tuhan, Engkau tahu siapa kami satu demi satu. Kami yang boleh ada dalam persekutuan ibadah ini, Engkau pilih keberadaan kami. Mungkin kami datang dengan membawa beban pergumulan hidup, sakit penyakit, masalah keluarga, kesulitan ekonomi, masalah usaha dan pekerjaan dan lain sebagainya. Engkau mengenal dan Engkau tahu siapa kami Tuhan. Biarlah Engkau terus beri kami semangat, kekuatan, kesabaran dan kemampuan untuk menjalani hari hidup. Kami berdoa yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat dipulihkan, yang bimbang dan ragu diberikan kepastian. Tidak ada yang terkecuali. Seluruh anggota Jemaat Sion Telling Sentrum ada dalam perhatian dan pemberkatan Tuhan. Kami yang hadir dalam persekutuan ibadah ini, mereka yang mungkin berada di luar daerah bahkan di luar negeri, mereka yang mungkin sedang dalam tugas dan pekerjaan, mereka yang sedang mengadakan perjalanan, semua kami ada dalam perhatian dan pemberkatan Tuhan. Bapa, kami mendoakan mereka yang sakit, yang sedang dirawat di rumah atau di rumah sakit, jamah dan lawat siapapun mereka, biar mereka boleh menikmati kesembuhan, mendapatkan kembali kesehatan, dan melanjutkan aktivitas tugas kerja dan karya. Demikian Bapa di sorga, kami datang mengungkapkan segala ucapan syukur kami atas berkat-berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan pribadi dan keluarga. Lebih khusus lagi, anggota-anggota jemaat, keluarga-keluarga jemaat yang boleh bersyukur di hari ini tanggal 10 Agustus 2025 atas ketambahan usia. Kifli Gabriel Telepong, rayakan hari ulang tahun ke-15 keluarga Telepong Ratu, Jemaat kolom 4. Bapak Agus Welem Ngangi, merayakan hari ulang tahun ke-46 keluarga Ngangi Repi, kolom 7. Anissa Ramadhani Sadi, keluarga merayakan hari ulang tahun ke-6 keluarga Repi Tulenan, kolom 7. Griffin Matthew Pio, merayakan hari ulang tahun ke-19 keluarga Londa Gandei, kolom 20. Ibu Diana
Frida Masengi SPD merayakan hari ulang tahun ke-73 keluarga Pelealu Masengi kolom 21. Bapak Maudi Stevi Wowor merayakan hari ulang tahun ke-66 keluarga Wowor Matindas kolom 23. Demikian juga keluarga-keluarga jemaat yang merayakan hari ulang tahun pernikahan. Keluarga Torin Datu Wenas hari ulang tahun pernikahan ke-47 kolom 5. Keluarga Diaken Pangau Koago hari ulang tahun pernikahan ke-30 kolom 14. Keluarga Wahyu di Kawatu hari ulang tahun pernikahan yang ke-17 kolom 15. Keluarga Penatua Rosang Binokan hari ulang tahun ke-34 kolom 20. Kuduskan perayaan mereka, berkati setiap ucapan-ucapan syukur mereka. Demikian saudara-saudara kami yang menyambut hari ulang tahun pribadi dan keluarga di minggu yang akan berjalan nanti. Tuhan Bapa di dalam sorga, demikian juga kami mau berdoa untuk setiap program kerja pelayanan baik di kolom di Bipra tapi juga di Aras Jemaat. Semua yang dikerjakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa kepadamu pelayanan yang ada di wilayah Manado Teling Tingkulu, pelayanan yang ada di Sinode Gereja Masih Injili di Minahasa, berkatilah semua. Nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Tuhan Bapa di sorga, kami mau mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami. Pemerintah yang ada di pusat, presiden dan wakil presiden, TNI Polri, jajaran pemerintahan, semua diberkati Tuhan. Sampai ke daerah-daerah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang ada di Kota Manado, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, diberkati oleh Tuhan bersama jajaran pemerintahan di Kecamatan Wania, di Kelurahan Teling Atas. Berkati perangkat pemerintahan yang ada, bahkan sampai ke lingkungan-lingkungan. Dalam rangka kami mau merayakan hari ulang tahun proklamasi Republik Indonesia yang ke-80, segala sesuatu yang dipersiapkan diberkati oleh Tuhan. Bangsa dan negara kami terus menikmati yang namanya ketentraman, kesejahteraan dan keadilan. Tuhan yang memberkati pemimpin-pemimpin kami. Bapa di sorga, kami juga di tempat ini tak lupa mendoakan saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan, perhatian dan uluran tangan. Orang-orang yang tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa, yang menjerit dan berteriak minta tolong, anak-anak terlantar, fakir miskin, di mana saja mereka. Tuhan, dari tempat ini kami mendoakan mereka. Berkatilah mereka lewat orang-orang yang peduli, orang-orang yang punya kelebihan dan kelimpahan, membantu menopang kelangsungan hidup saudara-saudara kami yang sangat-sangat membutuhkan perhatian dan uluran tangan. Memberkati kami semua dalam persekutuan ibadah ini, yang nantinya kami pulang melanjutkan aktivitas di sepanjang hari ini, ataupun juga menatap hari kerja besok hari dan seterusnya. Anak-anak kami yang akan ke sekolah, kami yang akan mencari pekerjaan, kami akan keluar untuk bekerja, kami yang punya rencana mengadakan perjalanan darat, laut dan udara. Berkati kami, sertai kami, damai dan sukacita daripadamu kiranya menjadi bagian kami semua. Keselamatan daripada Tuhan kiranya ada dan nyata di setiap waktu kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami sangat bersuka cita ketika keluarga Lungkang Kalalo Jemaat kolom 4 membawa anak mereka Jokesti Lungkang menerima tanda dan materai, mampukan orang tua dan orang tua baptisan, memberikan pendampingan tapi juga pendidikan iman bagi anak kekasih. Diberkatilah kami semua yang boleh terlibat dalam kerja pelayanan di pagi ini. Penanggung jawab ibadah dari BPMJ P1 dan P2, pelayan khusus yang ada di kolom 18, pendoa kadim, penjemput tamu yang nanti akan bertugas untuk persembahan, kelompok-kelompok puji-pujian yang telah mempersiapkan diri dalam pujian, pianis dan kantoria, tim multimedia, kostor pegawai gereja, Panji Yosua, diberkati pelayanan kami saat ini. Demikian juga tim dari RRI Manado, diberkati pelayanan mereka. Semua kami diberkati dalam persekutuan yang beribadah ini. Maka terpuji-pujilah namamu Tuhan, namamu kekal untuk selama-lamanya. Ini doa, ini permohonan
Ini ucapan syukur, ini syafaat kami, yang kesemua ini kami sampaikan kepadamu Bapa, di dalam dan melalui anakmu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, sumber berkat pertolongan, yang sebagai Guru Agung mengajarkan murid-murid berdoa seperti ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan mau kami lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan bersama pujian sebelum khotbah berturut-turut dari jemaat yang ada di kolom 18, dilanjutkan dari perangkat Kelurahan Teling Atas dan juga guru sekolah minggu serta anak sekolah minggu. Diundang jemaat yang ada di kolom 18. Pujian selanjutnya diundang perangkat Kelurahan Teling Atas bersama dengan keluarga yang hadir di saat ini.
Berikutnya pujian dari guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu yang hadir saat ini.
Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya mengajak kita semua memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus berkat penyertaan dan pemeliharaannya dalam kehidupan kita semua. Kita boleh ada saat ini sebagaimana kita ada, penuh dengan semangat dan sukacita yang melimpah. Juga saudara-saudara kita yang mungkin sedang mengikuti live streaming TVRI Manado, salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Bacaan Alkitab Matius 22 ayat 15 sampai 22 di bawah sorotan tema berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan kepada Allah. Saudara-saudara, kita mungkin pernah mendengar satu istilah, tidak ada kawan yang abadi, tidak ada lawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan. Ungkapan ini terjadi di saat di mana Yesus dijebak dengan sebuah pertanyaan. Mengingat bahwa tokoh-tokoh Farisi, orang-orang Yahudi ini bertentangan dengan kelompok Herodian atau pendukung Herodes atau kekaisaran Romawi. Mereka tidak bisa saling jumpa karena dalam pemahaman pengajaran orang Yahudi, mereka memiliki paham yaitu teokrasi, pemerintahan dari Allah, sehingga katakanlah mereka tidak mengakui pemerintahan dari kekaisaran. Tetapi dengan segala daya dan upaya, bagaimana mau jebak Yesus supaya dia menjadi bersalah? Maka itu tadi, dulunya lawan, mereka menjadi kawan untuk menjebak Yesus. Karena pertanyaan yang disodorkan kepada Yesus, apakah boleh membayar pajak kepada kaisar? Yesus sedang terjepit menurut mereka. Karena ketika Yesus menjawab boleh, maka dia akan dihujat habis-habisan oleh kelompok Farisi atau orang Yahudi ini, bahwa dia telah menghujat Allah sebagai pemimpin atau sebagai pemerintah, sebagaimana yang mereka akui pemerintahan dari Allah. Kalau dia mengatakan boleh bayar pajak kepada pemerintah, tetapi kalau Yesus mengatakan tidak boleh, tidak harus membayar pajak, maka dia akan digeruduk oleh Herodian. Dia telah menghina raja. Yesus ada dalam situasi yang dilihat mereka, dia terpojok, dia sangat sulit untuk memberikan jawaban. Maju kena, mundur kena. Tapi Yesus adalah Tuhan. Dia memberikan jawaban yang pada akhirnya membuat mereka pergi meninggalkan dia. Meminta mata uang yang mereka gunakan untuk membayar. Memberikan kepadanya 1 dinar. Gambar dan tulisan siapakah ini? Tanya Yesus kepada mereka. Gambar dan tulisan kaisar, jawab mereka. Dan Yesus mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara pajak,
gambaran satu bangsa, kerajaan yang maju besar ditentukan dari pajak. Dalam hal ini konteks zaman itu ya, pemberian Allah dijanjikan, diberikan, maka tidak semestinya mereka harus membayar pajak. Jerat perangkap yang mereka berikan kepada Yesus untuk menjebak dia itu tidak berhasil. Karena sekali lagi, jika Yesus mengatakan boleh, dia akan menyalahi kehidupan keagamaan atau rasa kebangsaan Yahudi. Mengatakan tidak, dia harus berhadapan dengan penguasa Romawi. Tapi inilah yang terjadi dengan satu jawaban yang membungkam mulut orang Farisi, tapi juga kelompok Herodian ini. Mengkritik mereka, menegur, tapi juga mengingatkan dan mengajarkan kepada mereka. Luar biasa apa yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, merenungkan bagian ini, hal prinsip yang kita dapatkan di sini, pertama, janganlah kita bersekongkol untuk menjatuhkan orang lain dengan segala daya dan upaya, apalagi telah diawali dengan pujian. Ada puji-puji, habis itu dorang injang, banting, ya, itu kan jelas dalam bacaan ini bagaimana mereka memuji guru yang benar. Menjerat atau memasang perangkap menjebak orang lain adalah bahaya. Bisa saja kita yang masuk perangkap itu. Menjadi tanda awas dan pelajaran bagi kita semua, untuk kiranya ini tidak terjadi dalam kehidupan kita semua. Ketika orang Farisi yang bersekongkol dengan kaum Herodian ini menjebak dan coba menaruh perangkap kepada Yesus, justru mereka sendiri yang pergi dengan rasa malu. Selanjutnya, berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan. Tanggung jawab, kita bicara tentang tanggung jawab. Pajak diangkat karena memang sesuai dengan konteks dalam kehidupan di saat itu. Tapi ketika kita melihat situasi dan keadaan, tanggung jawab kita kepada pemerintah bukan hanya sekedar pajak. Itu hanyalah salah satu dari sekian banyak tanggung jawab dan kewajiban kita. Tetapi kalau kita berbicara pajak, yaitu keharusan, kewajiban sebagai warga negara yang baik. Apa yang harus atau wajib kita berikan? Kita berikan kepada pemerintah, kepada bangsa, kepada negara, kepada daerah yang sama-sama kita cintai. Taat bayar pajak, taat kepada hukum, melakukan semua atau segala tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan. Ambil bagian dalam hidup, menjaga keadaan yang nyaman dan tentram, keadaan yang aman dan terkendali. Demikian juga menjaga lingkungan yang bersih. Bayar iuran sampah. Coba orang bayangkan kalau tidak bayar iuran sampah, kong joki sampahnya tidak angkut sampah berapa hari. Itu kewajiban. Dan masih banyak lagi yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang baik. Selanjutnya, berikan kepada Allah apa yang harus diberikan. Sebagai warga negara, marga masyarakat, tanggung jawab kita tadi banyak. Taat hukum, bayar pajak, segala sesuatu yang menyangkut dengan kewajiban harus dilakukan. Bagaimana dengan kehidupan sebagai umat Allah?
tentu lebih banyak lagi tanggung jawab yang harus kita berikan. Bahwa sesungguhnya hidup, kesehatan, kekuatan, kemampuan, waktu, kesempatan, harta, jabatan, keluarga, segalanya untuk Tuhan. Apa yang harus kita berikan kepada Allah? Ya hidup. Segala sesuatu yang menyangkut dengan hidup, segala yang kita miliki, semua untuk Tuhan. Waktu dan kesempatan, kesehatan dan kekuatan, semua untuk Tuhan. Dan itulah yang harus kita berikan. Termasuk rajin beribadah, mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, menopang kerja pelayanan, memberikan persembahan, ucapan syukur dengan baik. Itu tanggung jawab kita sebagai umat Allah. Jadi kita ada dalam dua identitas, sebagai warga negara tapi juga sebagai umat Allah. Maka ini harus seiring sejalan kita lakukan, kita kerjakan sebagai perwujudan tanggung jawab kehidupan kita. Pertanyaan bagi kita, sejauh mana kita merespon akan hal ini? Ketaatan kita kepada pemerintah dalam tanggung jawab yang harus kita berikan. Demikian juga sebagai umat Allah. Sehingga himbauan kepada kita semua, jadilah warga negara yang baik dan jadilah umat Allah yang benar. Di dunia kita akan dinilai berdasarkan kebaikan kita, tapi di sorga kita dinilai berdasarkan kebenaran kita. Sebagai warga negara, benar belum tentu baik, tapi kalau baik sering dianggap benar. Sebagai umat Allah, hidup baik belum tentu benar, tapi hidup benar sudah pasti berbuat kebaikan, kasih, dan keadilan. Mari jalani hidup kita warga negara yang baik, melakukan segala tanggung jawab, dan sebagai umat Allah hidup dalam kebenaran. Ini realita, kita bicara kenyataan. Di dunia ini baik akan selalu dianggap benar kalau orang baik, tapi benar belum tentu dianggap baik. Tapi kalau sebagai umat Allah, baik belum tentu benar, tapi kalau benar kita pasti berbuat kebaikan. Ini kenyataan. Bicara tanggung jawab, mari lakukan itu dengan baik. Program pemerintah kita topang. Hari ini pemerintah kelurahan ada bersama kita. Hiduplah sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Tapi juga lebih daripada itu, hiduplah sebagai umat Allah yang benar. Menjalani hidup dengan berbagai tantangan dan pergumulan. Menjalani hidup untuk terus menjadi alat kesaksian Tuhan, memberitakan Injil, tapi juga hidup dalam kebaikan. Lebih daripada itu, hidup dalam kebenaran. Berikan apa yang wajib kita berikan kepada pemerintah, dan berikan apa yang harus kita berikan kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita dengarkan dan hayati bersama pujian setelah khotbah dari jemaat yang ada di kolom 11.
Pujian berikutnya dari jemaat yang ada di kolom 19. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita sambil menyanyi dalam NNBT nomor 15 bait 1 sampai 4. Hai seluruh umat Tuhan. Persembahanmu
atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhanmu. Hendaklah engkau kudus di hadapan Kristus. Akan tentram hidupmu dan aman sentosa. Itulah ibadahmu sejati dan kudus. Dalam suka maupun duka, ucapkan syukurmu. Beri pujian padanya seumur hidupmu. Jadikanlah hidupmu berkenan padanya. Damai dan sukacita sertamu selamanya. Kita berdoa untuk persembahan. Jemaat diundang berdiri. Mari berdoa. Dengan penuh syukur dan sukacita di tengah persekutuan di saat ini ya Bapa di sorga, kami umat-Mu sudah memberi persembahan dalam bentuk sampul bulanan keluarga, sampul syukur hari ulang tahun pribadi, pernikahan, sampul syukur baptisan, sampul persembahan untuk pembangunan, serta sampul syukur dalam bentuk lainnya. Dengan penuh kerendahan hati kami bermohon, diberkati dan kuduskanlah setiap pemberian kami ini ya Tuhan, agar dapat menjadi berkat dalam pelayanan gereja milik-Mu ini. Dan tolonglah kami untuk kiranya kami mampu sebagai umat Tuhan memberi yang terbaik serta mempertahankan komitmen iman untuk selalu memberi yang terbaik bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah yang menjadi doa persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat, kami berdoa. Amin. Bila datang pencobaan, ya Tuhan tolonglah. Teguhkan iman kami, ya Hari semesta. Siang malam tiap hari, Roh Kudus turunlah, agar kami selalu hidup sukacita. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan informasi dari pemerintah Kelurahan Teling Atas yang akan disampaikan oleh yang kekasih Bapak Lurah Teling Atas, Bapak Michael Brando Handoyo SE. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom.
damai di hati, terpujilah nama Tuhan. Yang kami hormati hamba Tuhan Pendeta Bapak Fernando Mamengko, Sarjana Teologi, yang sudah memimpin ibadah di pagi hari ini. Yang kami hormati pula seluruh pelayan khusus, badan pekerja, dan seluruh jemaat Gemim Sion Teling Sentrum. Yang kami hormati pula rekan-rekan perangkat Kelurahan Teling Atas. Di dalamnya juga ada rekan sekerja Babin Kantipmas Kelurahan Teling Atas, Brigadir Polisi Kepala Bapak Marsal Abbas. Tentu pertama-tama saya mengajak kepada kita sekalian memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, di mana atas anugerahnya, tuntunannya, sehingga kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah di Gereja Gemim Sion Teling Sentrum. Dan atas nama pemerintah Kelurahan Teling Atas, saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada badan pekerja yang boleh mengundang kami untuk beribadah bersama dengan pelayan khusus dan jemaat di tempat ini. Sungguh ini suatu kepercayaan bagi kami perangkat Kelurahan Teling Atas. Dan kami percaya hubungan antara pemerintah Kelurahan Teling Atas dan jemaat Gemim Sion Teling Sentrum tetap terbina selama kita bersama-sama bergandengan tangan dalam suatu kepercayaan atau anugerah dari Tuhan semata. Dan mungkin izin kami akan menyampaikan mungkin informasi dari pemerintah. Pertama berkaitan mungkin dengan khotbah yang dibawakan oleh Bapak Pendeta tadi, di mana kami menyampaikan kepada Bapak Ibu warga jemaat Gemim Sion, warga masyarakat Teling Atas, bahwa surat pemberitahuan pajak tertanggung PBB sudah ada, dan itu sudah sementara dan sedang dibagikan oleh teman-teman ketua-ketua lingkungan. Karena di 3 tahun terakhir ini penyampaian atau pemberitahuan SPPT PBB sudah tidak dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk elektronik. Nantinya kalau memang belum ada Bapak Ibu, tolong ditanyakan kepada ketua-ketua lingkungan yang ada. Dan batas pembayaran sampai dengan tanggal 30 September tahun 2025. Namun berkaitan dengan hal tersebut, dalam setiap pengurusan di kantor Kelurahan Teling Atas, apalagi untuk pengurusan surat keterangan usaha, kami akan menanyakan apabila Bapak Ibu warga masyarakat Teling Atas sudah membayar pajak, dan itu nanti dibuktikan dengan resi yang ada. Jadi nanti jangan berpikir oh nanti kok September baru orang boleh mau bayar. Kalau mau datang urus di kantor lurah, kami tidak memungut biaya, namun kami akan menanyakan bukti lunas PBB tersebut. Dan mungkin berkaitan juga dengan retribusi kebersihan yang setiap bulan kita ketahui bersama ada petugas yang menagih ataupun ketua-ketua lingkungan. Nanti di saat membayar retribusi kebersihan, tolong dimintakan itu karcis. Jadi sekali lagi tolong dimintakan itu karcis. Karena warga sebagai warga masyarakat mau bayar retribusi kebersihan, ada karcis yang akan diberikan oleh petugas kebersihan atau ketua lingkungan. Kalau nanti tidak diberikan karcis, berarti itu pungutan liar. Jadi perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Dan kedua berkaitan dengan Kamtipmas
yang ada di Kelurahan Teling Atas. Untuk wilayah mungkin kita lihat lingkungan 3, pada umumnya puji Tuhan wilayah aman. Kalaupun ada riak-riak mungkin ulah dari oknum anak muda. Perlu juga saya sampaikan saat ini, ada tadi laporan sekarang di Kota Manado, apabila ada warga mungkin yang oknum warga mungkin yang sampai tengah malam, larut malam mengadakan kegiatan acara suka, mengganggu warga masyarakat yang lain yang butuh istirahat, silahkan telepon di 112 bebas pulsa. Dan tadi subuh perlu kami sampaikan pukul 3:30 jam 3:30 masuklah laporan 112. Jadi ketika ada laporan 112, lurah PHP, palak pena HP, so pasti berbunyi. Kejadian di Lembah, saya turun ke sana berkoordinasi dengan kepala lingkungan. Di sana didapati ada oknum-oknum anak muda yang alasan dorang ada bajaga sampai pagi. Nah, contoh seperti ini yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau mempunyai anak-anak remaja menginjak dewasa, baik laki-laki ataupun perempuan, kalau sudah di atas jam 10 malam, tolong dicari, panggil pulang, jangan kasih biar. Takutnya ada oknum-oknum yang memanfaatkan, ketika mungkin dia di rumah baik-baik, datang bergaul di luar, di lingkungan, orang sebagai orang tua sudah dapat awasi. Mungkin karena istilahnya gengsi, bela teman, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Orang tua lagi yang siksa, orang tua juga yang repot. Jadi kami mohon dalam hal ini sebagai orang tua juga ikut bertanggung jawab terhadap anggota keluarga yang ada. Dan ketiga, perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu warga masyarakat yang mungkin memiliki tempat kos. Jadi kalau ada warga yang mungkin pendatang di luar Kota Manado yang bakos, Pak Bapak Ibu tempat kos, tolong berkoordinasi, tolong kasih tahu akang Pak pemerintah, dalam hal ini Pak Kepala Lingkungan atau Pak Torang lu sebagai lurah. Karena beberapa minggu yang lalu kami didatangi oleh tim dari Densus 88 Mabes Polri yang bertugas di wilayah Sulawesi. Mereka berkoordinasi mengenai tempat-tempat kos yang mungkin dicurigai ada warga pendatang dari luar Kota Manado yang mungkin Bapak Ibu di sekitar tempat kos kurang tahu, kurang mengenal DP aktivitas sehari-hari. Apa yang bersangkutan tertutup. Jadi tolong baku koordinasi akan. Jangan nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baru mau saling menyalahkan. Sekali lagi pemilik kos tolong baku koordinasi akan. Kalau ada warga dari luar Kota Manado, baku kasih tahu akan 4 orang. Minta DP identitas, fotokopi KTP dan kartu keluarga. Mungkin hal ini yang dapat kami sampaikan panjang lebar. Sekali lagi atas nama perangkat Kelurahan Teling Atas, di dalamnya ada juga ketua tim penggerak PKK Kelurahan Teling Atas, teman-teman ASN, ketua-ketua lingkungan, Babin Kantipmas, menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Badan Pekerja, Pelsus dan Jemaat yang boleh senantiasa
bersama-sama dengan kami pemerintah bersinergi dalam suatu pembangunan iman. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat siang, Shalom. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ikuti bersama Warta Jemaat Minggu 10 Agustus tahun 2025 dari Komisi Pelayanan Anak bahwa ibadah sekolah minggu aras jemaat dilaksanakan pada hari Minggu 17 Agustus 2025 pukul 7 pagi tempat di Gereja Gemim Sion Teling. Informasi dari Komisi Pelayanan Remaja, ibadah remaja aras jemaat dilaksanakan pada hari Jumat 15 Agustus 2025 pukul 7 malam tempat Gemim Sion Teling. Informasi dari kelompok fungsional lansia bahwa ibadah lansia aras jemaat dilaksanakan pada hari Kamis 14 Agustus 2025 pukul 4 sore di Gereja Gemim Sion Teling. Informasi dari panitia Hari Raya Gereja bahwa kegiatan volleyball babak perempat final, semifinal dan final akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2025 bertempat di lapangan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian untuk lomba paduan suara jemaat, duet pelsus ataupun duet jemaat, foto gereja dan kegiatan pelayanan zaman dulu dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2025 bertempat di Gereja Gemim Sion Teling Sentrum Manado. Pundi ekstra Komisi Remaja akan dijalankan pada ibadah Minggu 17 Agustus 2025 pada ibadah subuh, pagi dan sore. Ucapan terima kasih kepada jemaat keluarga yang sudah memberikan persembahan syukur, sampul syukur HUT pribadi, sampul syukur HUT perkawinan, sampul syukur keluarga bulanan, perpuluhan, sampul syukur lainnya serta sampul untuk pembangunan. Diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Diinformasikan bahwa pertukaran mimbar antar pelayan dalam hal ini untuk unsur penatua dilaksanakan mulai tanggal 12 Agustus 2025. Jadwal akan disampaikan via grup WA pelayan khusus. Dan informasi seputar keuangan bahkan setoran dari kolom dapat dilihat pada layar LED. Dan akhirnya dengan bangga dan syukur atas nama seluruh jemaat yang hadir saat ini, baik jemaat yang hadir secara langsung di Gemim Sion Teling Sentrum Manado, bahkan jemaat yang beribadah melalui live streaming, melalui siaran TVRI Manado, mengucapkan terima kasih atas pelayanan di ibadah saat ini kepada Kadim Bapak Pendeta Equin Fernando Mamengko Sarjana Teologia, pendamping Kadim, pelayan khusus di kolom 18, P1 Bapak Penatua Albert Liu, P2 Ibu Diaken Christine Bolang Escape Nurse, penerima tamu pelayan khusus di kolom 11, Ibu Penatua Miska Tumembo SPD dan Bapak Diaken Don Friko Apitule ST, doa Kadim Ibu Diaken Grace Winokan, Diaken di kolom 19, pemegang pundi ekstra Bapak Penatua Jane Abbas SE, Penatua di kolom 4, dan Bapak Diaken Dr. Andes Victor Sinyal MSI, Diaken di kolom 7. Pujian jemaat yang ada di kolom 18, perangkat Kelurahan Teling Atas dan keluarga, guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu Gemim Sion Teling, jemaat di kolom 11 dan di jemaat kolom 19. Pemain musik Penatua mohon izin Pemuda Deborah Palit, Kantoria Bapak Failean Turambi SE, Bapak Hari Paat Escape, operator LED Pemuda Gabriela Saronsong, tim multimedia Gemim Sion Teling dan tim TVRI Manado.
juga Panji Yosua, Kostor, pegawai gereja, dan seluruh Pelsus. Dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat serta pelayan khusus di Gemim Sion Teling Sentrum Manado, mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh jemaat, baik yang hadir secara langsung di Gemim Sion Teling, bahkan beribadah melalui live streaming TVRI Manado. Dan selamat kepada keluarga Lungkang Kalalo. Jemaat yang ada di kolom 4 telah membawa anak Joel Kastia Lungkang dalam sakramen baptisan kudus. Terima kasih juga kepada Bapak Lurah Teling Atas, Bapak Michael Brando Handoyo SE, yang telah memberikan informasi di ibadah saat ini. Dengan doa dan harapan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian warta jemaat. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan kasih jemaat diundang berdiri dan kita menyanyikan nyanyian penutup. Tuhan memberikan kita tanah air yang merdeka, juga kedaulatan rakyat di persada Indonesia. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana serta senantiasa membukakan diri, bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Allah, Putranya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.